Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan subscriber dimanapun berada, jumpa lagi bersama Min di channel Min Tutorial. Kali ini pagi-pagi alhamdulillah dapat garapan motor Mio yang nggak bisa jalan, motor hidup tapi nggak bisa jalan. Ini proses udah dibongkar ya. Tebakan sih kirain penbelnya putus, ternyata ini lahar aspuli ya, aspuli belakang laharnya hancur, langsung copot begini nih. Tuh hancur, ini tinggal lahar bagian tengahnya yang nempel di as ya. Untuk bagian luarnya masih nempel di sini. Ini otomatis di dalam sini pelor-pelornya ada di bawah kali ya. Jadi ternyata motor matic ketika motor hidup nggak bisa jalan, penyakitnya bukan dari penbel putus aja ya. Ini buktinya kelahar, kelahar aspuli belakang hancur, bisa mengakibatkan motor nggak bisa jalan ya. Oke, makanya buat rekan-rekan semuanya, para pengendara yang punya motor matic, jikalau ada kelahar yang udah oblak ya, jikalau ada kelahar yang udah oblak, jadi jangan diabaikan, secepatnya mendingan ganti gitu. Atau misalkan buat para mekanik, kalau kita menemukan bagian lahar, khususnya lahar mesin ya, bearing ya, khususnya bearing mesin, kalau oblak kita tinggal bilang sama yang punya motornya, ini kelaharnya oblak, efeknya bisa begini gitu kan. Ini kan kalau udah begini mending kalau siang hari bengkel masih pada buka. Ini kalau malam, kalau misalkan di tempat yang jarang pemukiman kan repot juga nih, harus ngedorong jauh ya. Makanya jangan sampai fatal seperti ini, jangan sampai hancur kelaharnya, motor nggak bisa jalan. Kita dikasih masukan lah buat kepada yang punya motor, ini laharnya udah oblak, kalau nggak diganti bisa efeknya seperti ini. Ini buktinya motor nggak bisa jalan, laharnya hancur. Ini kan langsung copot ke sini, tadi dibongkar juga. Itu ya, ini kasihan banget nih orang yang ngedorong tadi ke sini, motornya nggak bisa jalan. Hidup mah hidup motor, tapi nggak bisa jalan, malah bunyi kerotok-kerotok. Ini aja tapak gesekan. Jadi kalau laharnya oblak itu ke gigi nanasnya ini juga cepat aus ya, jadi cepat rusak, jadi ngerembet lah kerusakannya. Makanya tipsnya, kalau menemukan kelahar yang oblak jangan nunggu sampai parah, mendingan langsung ganti aja, diusahakan untuk diganti, apalagi lahar bagian mesin gitu. Jangan sampai fatal seperti ini. Oke, harga kelahar kan murah, nggak begitu mahal ya, daripada kita begini efeknya sengsara merana. Oke, rekan-rekan subscriber dimanapun berada, informasi berbagi pengalaman buat rekan-rekan subscriber mekanik ataupun bukan ya.
Ini ketika kita mempunyai kendaraan, khususnya buat yang misalkan yang punya motor, ketika kita mempunyai kendaraan harus diperhatikan kalau ada spare part yang sekiranya udah udah kerasa ya, udah nggak normal, oblak tuh. Untuk kelahar misalkan udah oblak, jangan dibiarin, jangan mentang-mentang masih jalan ini gitu kan, padahal udah kasar banget. Ini yakin kemarin sebelum ambrol begini, ini yakin pasti suaranya kasar, cuman yang punya motor mengabaikan suara kasar tersebut ya, akibatnya seperti ini. Makanya buat rekan-rekan semuanya yang punya motor, khususnya ketika kita ada perbedaan di motor yang kita kendarai, sebaiknya kita cek ke bengkel. Barangkali ada permasalahan spare part yang perlu diganti. Jangan menunggu parah. Kalau menunggu parah ya efeknya kita sengsara begitu. Atau misalkan buat rekan-rekan mekanik semuanya, kalau kita servis itu kita cek semuanya ya, bagian-bagian kelahar roda lah, kelahar mesin, terus yang bunyi-bunyi itu bisa kita kasih masukan buat pengendara ya, buat yang punya kendaraan. Kadang yang punya kendaraan tuh nggak semuanya tahu permasalahan motor, dia taunya make aja. Karena saya sering mendapatkan konsumen semuanya hampir rata-rata yang penting jalan aja gitu. Saya mah taunya jalan, masalah perbaikan itu urusannya bengkel, saya mah nggak tahu. Kebanyakan gitu, kebanyakan pengendara gitu. Jadi makanya buat rekan-rekan semuanya, khususnya kalau buat mekanik nih, ketika kita menangani motor servis motor, minimalnya ganti oli aja lah. Kalau orang ganti oli, sebaiknya kita sekalian kita cekin ya motornya, mau kelahar roda apa motornya kita hidupin. Barangkali ada permasalahan di bagian mesin, itu kan mekanik lebih tahu. Ada bunyi misalkan krotok-krotok, bisa dikasih solusi buat yang punya motor. Ini bunyinya kasarin ini, misalnya ini penyakitnya ini, barangkali mau sekalian gitu, jangan dibiarin gitu. Itu sebagian kita menolong buat pengendara. Kadang pengendara mah nggak tahu mau bunyi kasar mau enggak, dia yang penting motor bisa jalan masih dipakai gitu. Nah ketika udah nggak jalan seperti ini baru dikasihin ke bengkel, ini kan akibatnya fatal. Masalahnya cuma kelahar doang oblak, tapi asnya juga kan gigi nanas jadi rusak gitu. Makanya buat rekan-rekan mekanik, kita sambil kita menolong, kita kasih tahu juga pengendara motor itu nggak tahu penyakit motor. Kebanyakan dia taunya motor jalan bisa dipakai. Makanya buat rekan-rekan mekanik udah pada tahu penyakit motor, bisa diinformasikan kepada pengendaranya. Ketika ada barang-barang yang rusak tinggal dijelasin. Kalau misalkan punya uang berarti langsung dibenerin, kalau nggak punya uang kan buat PR pengendara tersebut gitu ya. Nah buat pengendara ketika menemukan perasaan gimana ya, ketika kita menemukan kendaraan tersebut beda dengan biasanya, mendingan konsultasikan ke bengkel daripada nunggu sampai parah. Sedikit apapun, sekecil apapun permasalahan beda dengan biasanya, mendingan konsultasi ke bengkel biar bengkel menangani, biar bengkel
menganalisa permasalahannya apa, jangan sampai fatal seperti ini. Oke, rekan-rekan semuanya, terima kasih udah menonton video ini. Ini cuman apa ya, cuman cerita kosong aja ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa membantu mengingatkan buat rekan-rekan mekanik atau rekan-rekan rider ya, untuk motor apa saja ketika ada permasalahan yang sekiranya tidak seperti biasanya, mendingan kita cari tahu, jangan sampai fatal seperti ini. Oke, mungkin itu saja informasinya buat rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, bisa menginspirasi dan menjadi solusi. Kita saling mengingatkan mengenai ilmu otomotif. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.